Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Pak Ali. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika kembali. Tapi sebelum belajar matematika, Pak Ali selalu ingatkan, patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, selalu pakai masker. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, makan makanan bergizi dan berolahraga. Dengan begitu, insya Allah anak-anak sehat. Oke anak-anak, kita sekarang akan melanjutkan pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika kali ini yaitu tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat atau jenis-jenis PK. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi karakteristik persamaan kuadrat berdasarkan akar-akarnya. Misalnya 2 akar berbeda, 1 akar tunggal, atau tidak memiliki akar real. Jadi ada 3 nanti setelah diidentifikasi ya. Oke, mari kita lihat 3 itu apa saja dan bagaimana kita ikuti berikut ini. Yang pertama, Bapak akan tunjukkan rumus untuk menentukan jenis akar persamaan kuadratnya. Menggunakan rumus yang biasa dipakai yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Di mana D itu dikatakan diskriminan. Jadi D itu biasa disebut dengan diskriminan. Jadi nanti anak-anak ketika menentukan jenis akar persamaan kuadratnya, maka yang dicari adalah diskriminannya. Oke, kita lanjut. Jenis-jenisnya tadi sudah saya sebutkan, yaitu ada 3. Yang pertama, akar-akarnya nanti akan berbeda, yaitu X1 tidak sama dengan X2. Itu nanti jika anak-anak menghitung diskriminannya lebih dari 0, maka itu jawabannya akarnya adalah real dan berbeda. Yang kedua, akar real dan kembar, yaitu hasil akarnya nanti X1 sama dengan X2. Itu manakala anak-anak menghitung diskriminannya itu ketemu 0 atau D-nya sama dengan 0. Yang ketiga, akarnya imajiner atau tidak real, yaitu manakala anak-anak menghitung diskriminannya itu hasilnya kurang dari 0 atau hasilnya negatif. Tolong 3 itu diingat-ingat. Jika D-nya lebih dari 0, akarnya berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, akarnya kembar atau akarnya cuma 1, karena X1 nanti sama dengan X2. Yang ketiga, jika D-nya kurang dari 0, maka akarnya imajiner. Begitu. Kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana sih cara menghitung yang akarnya real dan berbeda, yaitu jika nanti anak-anak menghitung D-nya lebih dari 0. Jadi akar real dan berbeda itu artinya merupakan jenis akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar real yang berbeda, atau X1 itu tidak sama dengan X2. Oke. Contoh kasusnya seperti ini. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari persamaan X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Itu contoh anak-anak, contoh soalnya. Nah, anak-anak silakan dicari D-nya. Pakai rumus B kuadrat dikurang 4AC.
Oke, sudah dihitung anak? Dihitung ya, dihitung. X kuadrat ditambah 4x dikurang 2 sama dengan 0. Silakan anak-anak mencari diskriminannya. Oke, jika sudah, mari kita cocokkan. Oke, kita mulai. A-nya sama dengan 1 karena di depan X di depan X kuadrat itu tidak ada angka, berarti A-nya sama dengan 1. Di depan X ada angka 4, itu artinya B sama dengan 4. Kemudian angka yang berdiri sendiri ini sebagai C-nya, sehingga C sama dengan 2. Maka kita tulis rumusnya, diskriminan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya dikuadratkan, 4 kuadrat 16 ya. Kita kuadratkan, 4 kuadrat 16. Kemudian 4 kali A kali C, 4 kali 1 kali 2. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8. Berarti D-nya adalah 16 dikurang 8. 16 dikurang 8 itu hasilnya adalah 8. 8 itu lebih dari 0 anak-anak. Karena 8 lebih dari 0, maka akar-akarnya yaitu real dan berbeda. Itu aja. Terus berapa X1 X2 nya? Kan kemarin pertemuan yang lalu sudah kita mencarinya. Sekarang kita menentukan, kita menebak akarnya itu bagaimana. Akarnya yaitu sekarang real dan berbeda. Kita lanjut. Siap lanjut? Oke, siap. Kita lanjutkan. Yang kedua, akar real kembar, yaitu X1 nanti akan sama dengan X2. Itu manakala anak-anak menghitung diskriminannya sama dengan 0. Oke. Akar real dan kembar yaitu merupakan akar jenis persamaan, merupakan jenis akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar yang real dan kembar, atau akarnya nanti sama. X1 nanti sama dengan X2. Seperti itu anak-anak. Contoh kasusnya seperti ini. Tentukan jenis akar persamaan kuadrat dari persamaan. Nah ini 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Seperti tadi, coba segera dihitung anak-anak, cari diskriminannya. Yuk, ditulis. X 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. A-nya berapa anak-anak? A-nya sama dengan 2. B-nya berapa? B-nya sama dengan 4. C-nya berapa? C-nya sama dengan 2. Oke. A sama dengan 2. B sama dengan 4. C sama dengan 2. Masukkan ke dalam rumus untuk menghitungnya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Berarti 4 dikuadratkan dikurang 4 kali 2 kali 2. Oke. 4 kuadrat berapa anak? 16. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Berarti D kuadrat sama dengan 16 dikurang 16. D-nya sama dengan 0. Karena D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah real dan kembar. Oke. Jelas ya? Kita lanjutkan yang ketiga. Akar imajiner atau tidak real, yaitu jika nilai D kurang dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau tidak real. Jadi nanti anak-anak hitung berapa D-nya. Contoh kasus seperti ini. Tentukan jenis akar persamaan dari nih, X kuadrat ditambah 2X ditambah 4 sama dengan 0. Langsung kita masukkan. Nah ini A-nya sama berapa?
Karena nggak ada berarti 91 di depan I kuadrat, ya ada angka. Di depan X ada 2 berarti B-nya 2. Berdiri sendiri ini angkanya dia konstanta atau C-nya sama dengan 4. Sehingga bisa kita tulis A91, B92, C sama dengan 4. Kita lanjut pakai rumus D9B kuadrat dikurang 4 AC. Berarti 2 dikuadratkan dikurangi 4 kali 1 kali 4. Oke, mari kita hitung. Nah, seperti ini. 2 kuadrat berapa, Nana? 4. Kemudian 4 kali 1, 4. 4 kali 4, 16. Sehingga 2 kuadrat 4. 4 dikurang 16 sama dengan negatif 12. Karena negatif 12 itu kurang dari 0, maka akar-akarnya itu pasti imajiner atau tidak real. Begitu anak-anak cara menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Apakah nanti dia real, berbeda, atau real dan kembar, atau imajiner, seperti itu caranya. Anak-anak, alhamdulillah anak-anak telah mempelajari jenis-jenis persamaan kuadrat. Jika masih ada yang kurang jelas, anak-anak bisa bertanya melalui Classroom. Dan nanti di bawah ada pertanyaan, tolong segera dijawab. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.